kepada personil yang terlibat dalam pengamanan operasi lilin Candi 2020. Kami dari tim gabungan antara Polres dengan RSI akan memberikan pelatihan kepada personil yang terlibat pengamanan dalam bentuk pelatihan bantuan hidup dasar kepada personil apabila menemukan warga masyarakat atau personil yang mengalami musibah ataupun tidak sadarkan diri, sehingga segera bisa tertangani dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Dr. Tegar dari RSI Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tegar Jatikusuma dari Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan bantuan hidup dasar yang akan sebagai bekal anggota saat melakukan pengamanan operasi lilin bila saat pengamanan tersebut menemukan adanya masyarakat yang tiba-tiba tidak sadar atau pingsan. Bila kita menemukan masyarakat yang tiba-tiba tidak sadar atau pingsan, pertama yang harus kita lakukan adalah mengamankan diri sendiri dan juga korban. Jadi maksudnya mengamankan diri sendiri adalah kita menggunakan APD atau alat perlindungan diri, seperti misalnya sarung tangan, masker, kemudian face shield, atau kalau ada hazmat kita menggunakan hazmat. Setelah kita menggunakan alat perlindungan diri, kita bisa melakukan pengamanan kepada korban. Kita posisikan korban ini terlentang seperti ini. Kita tempatkan pada tempat yang aman, area yang aman, yang datar, dan kalau bisa yang keras. Kemudian setelah kita melakukan pengamanan terhadap diri dan pengamanan terhadap korban, selanjutnya pada tahap kedua kita melakukan cek respon dari korban dengan menepuk-nepuk bahu dari korban dan memanggil-manggil. Contohnya, Pak, disesuaikan. Bila korbannya wanita, kita memanggil ibu. Bila korbannya adalah seorang pria, kita bisa memanggil bapak. Atau menggunakan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri yaitu dilakukan penekanan pada tulang dada bagian tengah. Pak, kalau tidak ada respon, kita lanjut untuk meminta bantuan. Setelah kita melakukan pengecekan respon, bila tidak didapatkan respon pada korban ini dengan menggunakan tepukan maupun rangsangan nyeri, selanjutnya kita meminta bantuan dari rekan-rekan atau orang-orang sekitar. Kita harus mengucapkannya dengan lantang. Kita selain juga meminta tolong, kita memberikan instruksi kepada orang lain untuk menelponkan ambulans. Contohnya, Pak, tolong ada orang pingsan, tolong panggilkan ambulans. Atau bila kita sebagai tenaga medis, kita bisa cukup melakukan teriakan seperti kod blue, seperti itu. Untuk melakukan pemeriksaan denyut nadi pada nadi karotis yang terletak di leher, pertama kita bisa mencari posisi jakun. Setelah kita mendapatkan jakun, kita menggunakan 2 jari untuk mengira-ngira dari jakun. Jarak 2 jari dari jakun, kita gunakan 3 jari untuk meraba di bagian leher. Kita rasakan denyut nadinya, ada denyut nadi atau tidak ada denyut nadi. Bila didapatkan denyut nadi, kita lakukan pemeriksaan pada pernafasan pasien, yaitu dengan look, listen, feel, yaitu dimana kita melihat pergerakan dada korban, kemudian mendengarkan
suara nafas dari korban dan merasakan ada tidaknya hembusan nafas dari korban. Kita dekatkan telinga pada hidung pasien atau korban, kemudian sambil kita melihat pergerakan dada dari korban, apakah simetris kanan kiri atau tidak, berkembang atau tidak, sambil kita merasakan hembusan nafas dari korban. Kita dengarkan apakah ada suara mendengkur atau ada suara seperti orang berkumur-kumur. Bila saat perabaan atau pemeriksaan denyut nadi tidak didapatkan denyut nadi ataupun pernafasan, selanjutnya kita dapat melakukan kompresi dada. Pada kompresi dada, kita meletakkan tumit tangan ini pada bagian tengah dada, pada bagian tepat di tulang tengah dada. Jangan di samping dari tulang tengah karena bisa menyebabkan patah tulang dada. Pada laki-laki, peletakan dilakukan pada sejajar dengan puting susu kanan dan kiri. Jadi diletakkan tepat di tengah-tengah sejajar dengan puting susu seperti ini. Tangan diletakkan di tengah, kemudian yang satunya membantu. Pada perempuan, karena terdapat payudara sehingga puting tidak selalu pada posisi yang sama, kita dapat melakukan pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran yang dimaksud di sini adalah kita meraba bagian paling bawah dari tulang dada yang tengah ini, atau dalam bahasa medis dinamakan prosesus sifoideus. Kemudian dari ujung tulang dada ini kita letakkan 3 jari. Kemudian setelah itu kita letakkan tumit tangan kita di atas jari kita. Kemudian kita lakukan sama seperti pada laki-laki. Pada saat melakukan kompresi, diusahakan tangan kita tetap lurus. Saat melakukan kompresi tidak boleh tangan menekuk saat memompa. Jadi saat memompa harus tetap lurus, di mana yang bergerak adalah seluruh badan kita. Kompresi dada dilakukan dalam perbandingan 30:2, di mana kompresi dada 30 dan 2 untuk pemberian bantuan nafas. Kemudian saat melakukan kompresi dada, penekanan kedalaman kurang lebih 5 cm dan tetap memberikan kesempatan dada untuk kembali mengembang sempurna. Kompresi dada dilakukan dengan kecepatan kurang lebih 100 kali per menit. Sebagai contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Setelah melakukan kompresi dada sebanyak 30 kali, dilanjutkan dengan pemberian ventilasi sebanyak 2 kali dengan hitungan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Dengan hitungan ventilasi seperti 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Cara menempatkan sungkup pada bagian mulut dari korban adalah sungkup tangan kita membentuk huruf C, di mana pada ibu jari dan jari telunjuk untuk menekan sungkup. Sungkup ditempatkan menutupi hidung dan mulut dari korban, sedangkan 3 jari selain jari telunjuk dan ibu jari mengangkat atau mencengkram rahang bawah dari korban untuk menarik ke atas, di mana tujuannya adalah untuk membuka jalan nafas.
Bila tidak tersedia alat ventilasi atau ambu bag di pos pengamanan, kita bisa melakukan manuver head tilt chin lift ataupun jaw thrust yang tujuannya adalah membuka jalan nafas dari korban. Pada manuver head tilt chin lift itu salah satu tangan kita memegang dari korban dan satu tangan kita memegang dagu korban untuk diangkat ke atas. Tujuannya agar membuka jalan nafas. Pada manuver jaw thrust kita berada di atas pasien, kemudian kita memegang bagian rahang bawah dari pasien atau korban, kemudian kita angkat ke atas seperti ini. Pada resusi jantung paru ini, di mana dalam satu siklus sudah disebutkan adalah dengan perbandingan 30:2, di mana 30 merupakan kompresi dada dan 2 merupakan pemberian bantuan nafas, dilakukan sebanyak 5 siklus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan denyut nadi dan pemeriksaan nafas. Bila belum ditemukan denyut nadi maupun pernafasan pada korban, kita lanjutkan memberikan kompresi 30:2 dengan pemberian nafas sebanyak 5 siklus. Kemudian kita ulangi cek denyut nadi dan pernafasan. Bila sudah ditemukan atau didapatkan denyut nadi pada perabaan atau pada pemeriksaan denyut nadi dan juga ditemukan pernafasan spontan, kita bisa memposisikan korban pada recovery position. Recovery posisi yaitu pasien diwiringkan ke arah kanan seperti ini, kemudian tangan diletakkan di bawah pipi untuk sebagai penjaga. Recovery position ini dimaksudkan agar jalan nafas tetap terbuka dan dalam posisi yang nyaman sambil kita menunggu bantuan dari rumah sakit datang atau petugas yang lebih ahli dengan peralatan yang lebih lengkap. Pertolongan atau tindakan bantuan hidup dasar ini dihentikan bila yang pertama korban atau pasien sudah dikonfirmasi ada denyut nadi dan pernafasan spontan. Kemudian yang kedua, dihentikan bila penolong kelelahan. Kemudian ketiga, dihentikan bila sudah ada petugas medis yang lebih berwenang dengan sarana prasarana yang lebih baik untuk menggantikan atau memberikan pertolongan lanjutan pada korban. Pada masa pandemi COVID-19 ini tidak disarankan untuk memberikan bantuan nafas dari mulut ke mulut. Jadi lebih baik dan lebih aman dilakukan cukup menggunakan manuver head tilt chin lift atau jaw thrust yang